kecil, kembali lagi bersama Miss Asya di kelas memasak persembahan dari Puspanusa Montessori. Bagaimana kabar teman-teman kecil di rumah? Miss Asya berharap kabar teman-teman tetap sehat dan semangat agar dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Puspanusa Montessori. Nah, pada hari ini Miss Asya mau mengajak teman-teman untuk memasak makanan khas dari daerah Bangkalan Madura, yaitu Tajin Sobi. Ada yang sudah pernah dengar? Oke, Tajin Sobi adalah bubur di daerah Sobi yang ada di daerah Madura. Bagaimana cara membuat Tajin Sobi? Yuk, kita sama-sama persiapkan bahannya. Oke, sekarang sudah ada bahan-bahan untuk membuat tajin sobinya. Wah, banyak sekali ya. Tidak apa-apa, nanti kita akan membuat satu persatu ya bahannya. Nah, yang pertama Miss Asya mau memperkenalkan ada nampan yang akan kita buat untuk membuat kuah dari candil. Yaitu ada apa saja? Ada 3 batang gula merah yang sudah Miss Asya iris tipis-tipis. Ada tepung tapioka yang sudah dicampur dengan air lalu diaduk, dan juga ada daun pandan, dan kita juga membutuhkan 200 ml air putih, atau boleh kita gunakan 200 ml ya. Oke, selanjutnya ada nampan yang berwarna pink. Nah, kalau ini kita akan membuat candilnya. Di sini ada 20 sendok makan tepung ketan putih, 2 sendok makan tepung beras, dan juga 1,5 sendok teh garam, dan tidak lupa juga ada 1 lembar daun pandan, dan juga kita membutuhkan 200 ml air putih. Nah, ini nampan untuk membuat candilnya. Sekarang ada juga nampan yang akan kita buat untuk membuat sumsum atau bubur sumsum. Nah, di sini ada 10 sendok makan tepung beras, setengah sendok teh garam, ada gula pasir, dan juga daun pandan. Oke, kita juga membutuhkan untuk sumsum atau bubur sumsum menggunakan 700 ml air santan. Nah, di sini Miss Asya menggunakan 75 gram bubuk santan dan juga 700 ml air putih, lalu diaduk seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya ada juga sagu mutiara yang sudah Miss Asya rebus terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah, yang terakhir ada juga kuah santan yang sudah Miss Asya buat terlebih dahulu. Nah, ini akan sebagai kuah dari tajin sobinya. Oke, sekarang Miss Asya mau mengajak adik-adik untuk membuat kuah dari candilnya terlebih dahulu. Nah, boleh nih kita singkirkan terlebih dahulu ya nampan yang akan kita buat nanti. Oke, sekarang Miss Asya mau tukar terlebih dahulu nampannya. Oke. Nah, yuk sekarang kita buat ya kuah dari candilnya. Sekarang Miss Asya mau menuangkan terlebih dahulu air putihnya ke dalam panci 200 ml. Oke. Nah, boleh ya. Sekarang kita terlebih dahulu nyalakan apinya. Nah, teman-teman harus tetap berhati-hati ya ketika dekat dengan kompor. Boleh teman-teman kecil meminta tolong kepada ayah, kepada ibu untuk menyalakan api kompornya terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita nyalakan,
Yuk, sekarang kita tambahkan gula merahnya. Kita masukkan pelan-pelan ya. Boleh kita gunakan sendok. Kita masukkan, sudah. Lalu sekarang kita aduk garam. Oke. Boleh kita tunggu ya hingga gula merahnya larut. Oke, boleh kita tunggu sebentar ya. Kita kecilkan apinya terlebih dahulu. Nah, sekarang Miss Asya mau mengajak teman-teman untuk membuat candil ya. Oke. Nah, Miss Asya sudah menyiapkan ada wadahnya. Nah, sebelum kita membuat candilnya, teman-teman boleh ya mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir atau menggunakan tisu basah. Nah, Miss Asya mau membersihkan tangannya Miss Asya terlebih dahulu. Oke, sekarang yuk kita masukkan 20 sendok makan tepung ketan putih. 2 sendok makan tepung beras, 1/2 sendok teh garam, lalu kita ambil sendoknya. Sekarang yuk kita tuang airnya sedikit demi sedikit ya, kita aduk. Kita aduk pelan-pelan. Nah, teman-teman boleh menggunakan air dengan takaran 100 ml ya. Dengan takaran tersebut adonannya tidak basah dan juga tidak kering, jadi pas. Bisa cuma tambah lagi. Oke, kita masukkan lagi ya air putihnya. Nah, boleh nih teman-teman kita gunakan apron agar adonannya tidak ke baju kita ya. Oke, jika sudah seperti ini, sudah agak sulit, boleh kita gunakan tangan ya. Asalkan teman-teman kecil boleh cuci tangan terlebih dahulu. Oke, Miss Asya mau menggunakan tangan ya untuk menguleni adonan tepungnya. Nah, kita uleni hingga adonan tepungnya kalis atau lembut ya, seperti ini. Nah, jika adonannya sudah seperti ini, artinya kita bisa membentuk adonannya membentuk bulat. Oke. Nah, jika sudah, boleh yuk kita sama-sama membuat
adonan berbentuk bulat seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Wah, boleh teman-teman membuat adonan seperti candil berbentuk bulat seperti ini hingga adonannya habis. Nah, Miss Asya sudah punya teman-teman adonan candilnya yang sudah jadi. Nah, seperti ini adonan candilnya. Tidak apa-apa ya, kecil-kecil, karena nanti jika sudah dimasak dengan kuah candil, candilnya akan mengembang. Oke, sekarang kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, boleh kita cuci tangan terlebih dahulu, karena kita akan memasukkan adonan candilnya ke dalam kuah yang berisi gula merah. Oke, sekarang yuk kita lihat adonan gula merahnya. Wah, sudah larut teman-teman. Boleh kita tambahkan ya daun pandannya. Kita masukkan pelan-pelan. Lalu kita aduk kembali. Ya sudah. Boleh yuk kita tambahkan air lagi secukupnya. Lalu sekarang kita masukkan ya adonan candilnya. Nah, jika sudah dimasukkan ke semuanya, boleh kita aduk. Nah, kita aduk-aduk. Nah, teman-teman, kita tunggu ya candilnya mengapung di atas air. Nah, teman-teman juga harus terus mengaduknya agar candilnya tidak gosong di bawah pancinya atau di dalam airnya ya. Kita aduk-aduk terus agar tidak gosong atau tidak lengket. Nah, boleh jika teman-teman kecil di rumah sudah melihat nih, candilnya sudah mengapung, airnya sudah mendidih, warna dari candilnya juga sudah berubah, tidak putih lagi, atau sudah tercampur dengan warna gula merah, boleh kita tambahkan tapioka. Ya, kita aduk terlebih dahulu ya. Oh, punya Miss Asya sudah mengeras. Tidak apa-apa, kita aduk lagi. Nah, kenapa diaduk? Agar tidak menggumpal ya ketika dimasukkan ke dalam panci. Nah, Miss Asya mau menambahkan air. Oke, kita aduk-aduk. Lalu kita masukkan ke dalam panci. Nah, kita aduk. Wah, lihat teman-teman, sudah mulai mengental ya. Nah, jika sudah mengental seperti ini dan warnanya sudah mulai berubah, artinya candilnya sudah siap kita angkat ya dari panci. Boleh kita sajikan. Yuk kita matikan api kompornya. Oke. Wah, ternyata sudah jadi teman-teman. Lihat, candilnya sudah jadi ya. Oke, boleh kita
kita diamkan ya sebentar, kita dinginkan. Nah, sekarang Miss Asya mau mensisihkan terlebih dahulu ya yang tidak kita gunakan. Nah, Miss Asya mau mengganti terlebih dahulu pancinya yang dengan panci baru. Kita akan membuat bubur sumsum. Ini dia bubur sumsumnya. Oke. Nah, yuk sekarang kita buat bubur sumsumnya. Ini ada 10 sendok makan tepung beras. Kita masukkan terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, kita masukkan berasnya, tepung berasnya, tapi tidak kita nyalakan api kompornya. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula. Lalu kita masukkan air santannya ya. Oke, boleh teman-teman minta tolong bantuan mama, papa, atau pendamping di rumah ya. Oke, kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kita masukkan pelan-pelan. Kita aduk terus hingga tidak menggumpal. Kita masukkan lagi santannya. Oke. Nah, jika sudah menyatu tepung dengan air santannya, sekarang waktunya kita menyalakan api kompor. Oke, kita nyalakan ya dengan api sedang. Lalu teman-teman, boleh kita aduk terus hingga adonannya agak menggumpal atau seperti bubur. Nah, tidak apa-apa, kita aduk terus. Nah, teman-teman boleh ya diaduk terus hingga adonannya seperti yang telah Miss Asya buat. Nah, Miss Asya sudah punya nih adonan yang sudah jadinya. Oke, kita matikan terlebih dahulu ya. Nah, ini dia bubur sumsum yang sudah Miss Asya buat. Seperti ini teman-teman. Oke, sekarang yuk kita sajikan tajin sobihnya. Boleh kita siapkan piringnya. Nah, ini dia. Dan juga Miss Asya mau menaruh kembali ya bubur candilnya. Oke. Nah, yuk sekarang kita mau mempersiapkan ya atau menyajikannya. Mengambil terlebih dahulu bubur sumsumnya. Lalu bisa kita tambahkan sagu mutiaranya. Nah, sekarang Miss Asya mau mengambil candilnya dari panci. Nah, wah, lihat teman-teman. Candilnya sangat menggoda ya. Tidak apa-apa, kita taruh dalam panci agar masih hangat. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita tambahkan kuah santannya. Oke, kuah santannya punya Miss Asya sudah agak mengumpal. Kita aduk terlebih dahulu ya. Lalu kita ambil dengan sendok. Lalu kita
kuahi tajin sobin. Oke, kita ambil. Nah, teman-teman, ini tajin sobinnya ya. Kita sudah buat. Boleh teman-teman sajikan atau santap selagi hangat. Oke teman-teman kecil, hari ini kita sudah selesai berkegiatan memasak dengan tajin sobi, makanan khas dari Jawa Timur. Wah, gimana rasanya? Wah, pasti enak ya. Boleh teman-teman kecil menyantap tajin sobinya bersama mama, papa, dan pendamping di rumah. Wah, Miss Asya tunggu ya keseruan teman-teman kecil memasak tajin sobi. Nah, Miss Asya dari Puspanusa Montessori pamit undur diri. Semoga kita bertemu di sesi berikutnya di kelas memasak. Miss Asya pamit ya. Dadah!